Sementara itu di sisi lain sosok pria tua berpakaian putih di tempat tertentu juga terkejut dengan tindakan gila dari Chen Yun. Ia yang telah berpindah setelah menarik Han Sui benar-benar merasakan keterkejutan melihat apa yang di hadapannya. Pria tua berkata dengan mampu memaksa seorang elit Douzong untuk mengambil jalan buntu dan membunuh dirinya sendiri. Bocah ini memang sangat menakutkan. Han Sui yang juga terkejut segera menatap ke arah langit dan bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Mengingat kekuatan spasial yang telah membungkus energi liar maka Xiaoyan tidak akan terkena energi liar itu. Namun hal yang dapat dipastikan karena Xiaoyan telah membunuh Chen Yun kemungkinan ia akan benar-benar menjadi musuh dari paviliun petir angin. Hong Tianxiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang ketika ia kembali. Mengingat gaya dari paviliun petir angin mereka akan mengirim ahli untuk segera membunuh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Han Sui seketika gemetar karena menyadari bahaya apa yang akan dihadapi oleh Xiaoyan. Melihat Han Sui yang sedikit khawatir, pria tua segera berkata untuk tidak perlu khawatir mengingat bocah itu bukanlah bocah biasa. Xiaoyan dapat membunuh seorang elit Douzong dengan sangat tegas dan ia memiliki karakter yang tidak lemah. Han Sui pun mengangguk kemudian menghela nafas kemudian mereka kembali melirik ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan yang berada di langit segera turun setelah badai benar-benar mereda. Ia mendarat dengan lembut dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Chen Yun telah menghancurkan dirinya sendiri. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus meter muncul di tempat tersebut. Tatapannya segera menyapu lubang di bawahnya namun ia tiba-tiba berbalik ke arah satu pohon yang bergerak. Xiaoyan segera menghampiri pohon kemudian tangannya perlahan mengusap pohon yang layu sementara senyum dingin tiba-tiba terangkat dari wajahnya. Telapak tangan Xiaoyan dengan keras terlempar ke depan pohon hingga akhirnya pohon tersebut pun hancur dan seutas roh segera melesat ke arah langit. Namun baru saja roh hendak melarikan diri tiba-tiba ruang di sekitarnya memadat. Xiaoyan berkata tetua Chen benar-benar licik membiarkan tubuhnya menghancurkan diri sementara seutas jiwanya melarikan diri. Menanggapi hal itu Chen Yun berteriak meminta Xiaoyan untuk tidak membunuhnya. Bukankah Xiaoyan tidak ingin menyinggung paviliun petir angin dengan cara ini? Kali ini Chen Yun benar-benar terlihat tulus memohon kepada Xiaoyan karena jika rohnya mati maka ia benar-benar tamat. Xiaoyan berkata aku juga tidak ingin mencapai ke tahap ini namun ini terjadi karena perlakuanmu. Ia pun segera mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa dari Chen Yun. Menanggapi hal itu Chen Yun segera berteriak paviliun petir angin tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi. Tak lama Xiaoyan mengencangkan tangannya hingga akhirnya ledakan pun terjadi membuat jiwa dari Chen Yun menjadi serpihan dan menghilang. Sementara itu pria berjubah putih segera berkata bahwa Xiaoyan berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Di sebelahnya Han Sui berdiri dengan ragu dan mengerikan matanya karena ia tidak bisa melihat adegan di mana Xiaoyan menghancurkan jiwa Chen Yun. Namun ia merasakan kakek buyutnya yang memiliki harapan yang mustahil tampaknya memberikan penilaian yang sangat tinggi pada Xiaoyan. Baru saja perkataan tersebut dilontarkan tiba-tiba sosok Xiaoyan telah berada di hadapan mereka yang berkata kalian terlalu meninggikan kemampuanku. Aku bertindak seperti ini hanya karena tidak ingin mendapatkan permasalahan di masa depan. Mendengar suara dan melihat Xiaoyan Han Sui pun seketika merasa sangat gembira dan bertanya bagaimana keadaanmu. Pria tua pun segera bergeser setengah langkah untuk menghalangi Han Sui bertemu dengan Xiaoyan. Ia sedikit waspada setelah melihat keganasan yang ditampilkan oleh Xiaoyan dan menyadari bahwa permasalahan tersebut akan sangat besar jika berita tersebut tersebar. Oleh karena itu ia bersiaga jika Xiaoyan hendak menyerang mereka dan menghilangkan bukti agar berita tidak tersebar. Menyadari tindakan pria tua Xiaoyan berkata tidak perlu terlalu berhati-hati. Aku bukanlah orang yang haus darah terlebih aku memiliki hutang budi kepada Nona Han Sui. Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa aku lakukan. Setelah itu Xiaoyan tersenyum membuat si pria sedikit malu dan menangkupkan tangannya kemudian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Han Fei. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya sambil tersenyum ke arah Han Fei. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang permasalahan hari ini namun kemungkinan besar Hong Tianxiao akan mengumumkannya kepada publik dan pada saat itu kamu harus berhati-hati dengan paviliun petir angin. Xiaoyan segera berterima kasih karena telah diperingatkan. Setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan Han Fei segera berkata jika kamu telah mengetahui semuanya maka aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Han Fei segera menangkupkan tangannya kemudian mengajak Han Sui untuk segera pergi.
Sebelum pergi Han Sui berkata kepada Xiaoyan agar selalu berhati-hati terhadap orang-orang dari paviliun petir angin. Xiaoyan tersenyum kemudian mereka pun segera pergi dan menghilang dari pandangan Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas kemudian berbalik dan berpikir sepertinya waktu untuk penggunaan pil Huang Perkasa telah tiba. Singkat cerita Xiaoyan telah berada di puncak gunung dengan mata yang terpejam sebelum akhirnya terbuka. 2 jam sudah Xiaoyan melakukan pemulihan lalu tak lama suara bisikan kembali terdengar. Tianhuo tertawa kemudian berkata kekuatanmu terlalu lemah namun beruntungnya tubuhmu begitu tangguh dan jika tidak akan sangat sulit untuk menahan pencurahan kekuatan spiritual milikku. Mendengar hal itu Xiaoyan tersenyum kemudian bertanya sudah sampai level manakah kekuatan Tuan Tianhuo telah pulih. Tianhuo berkata kekuatanku saat ini sudah mencapai sekitar bintang 8 Douzong. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Douzun akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwaku. Setelah itu Tianhuo pun tertawa kemudian berkata kita memiliki kesepakatan di mana kamu akan membantuku menyelesaikan masalah tubuh fisik. Mendengar hal itu Xiaoyan tanpa sadar tersenyum kemudian berpikir bahwa saat ini Tianhuo benar-benar banyak membantunya. Di masa depan jika ia membantunya menyempurnakan tubuh fisik maka hal itu akan sangat bermanfaat baginya. Xiaoyan pun berkata tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika jiwa secara acak menempati tubuh fisik kemungkinan efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu tubuh hanya dapat secara khusus disempurnakan. Menanggapi hal itu Tianhuo pun tersenyum kemudian berkata aku akan menyerahkan semua permasalahan penyempurnaan kepadamu. Kamu harus membuat tubuh yang terbaik untukku, tidak perlu terburu-buru dan tergesa-gesa dalam proses pembuatannya. Meskipun ia tidak pernah memurnikan tubuh namun ia menyadari bahwa kekuatan bahan sangatlah penting. Hal tersebut jugalah yang akan menentukan prestasi seseorang di masa depan. Menanggapi itu Xiaoyan berkata Tuan Tianhuo dapat yakin aku pasti akan membantu memperbaiki tubuh yang terbaik. Tianhuo segera tertawa kemudian berkata kamu juga dapat yakin aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam bahaya sedikitpun. Xiaoyan tersenyum setelah mendengar perkataan dari Tianhuo. Dengan ahli yang melindunginya saat ini maka ia memiliki modal yang cukup besar dan memungkinkan ia merasa sangat aman menjelajahi dataran tengah. Xiaoyan pun segera mengeluarkan botol giok dan memiringkan botol tersebut hingga akhirnya pil berwarna merah segera keluar. Pil Huang Perkasa yang dapat memungkinkan seseorang meningkatkan kekuatannya mencapai 1 hingga 2 bintang. Tanpa berpikir panjang Xiaoyan segera menelan pil tersebut. Pil pun segera meleleh saat memasuki mulut Xiaoyan berubah menjadi kekuatan obat yang agak hangat. Setelah gelombang kekuatan obat murni dalam jumlah besar sudut mulut Xiaoyan seketika berkedut. Beruntung saat ini pembuluh darahnya benar-benar telah menjadi keras dan dengan begitu maka tidak akan mengalami kesulitan mengkonsumsi obat tersebut. Dengan lembut Xiaoyan menghirup udara saat kekuatan obat dengan cepat meloncat dan mengalir ke seluruh nadinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Glass Lotus Heart Flame melonjak di sekujur tubuhnya. Segera nyala api masuk ke pembuluh darah dan dengan cepat melilit kekuatan obat yang sangat besar. Beralih ke sisi lain di puncak gunung yang berbeda terlihat sebuah pagoda yang menjelang tinggi. Tempat tersebut adalah tempat latihan suci dari paviliun utara petir angin. Hanya orang-orang yang paling menonjol yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk dan berlatih di tingkat tinggi. Menara pelatihan petir utara adalah aula yang sangat luas. Pada saat ini sejumlah orang sedang duduk di dalamnya dan tak lama gelombang demi gelombang kekuatan menembus ruangan menyebabkan para penjaga yang berdiri di luar aula seketika gemetar ketakutan. Tak lama suara seseorang pun terdengar dan berkata tablet petir spiritual Ketua Yun telah rusak. Sebuah sosok dengan pakaian berwarna perak duduk di kursi pemimpin dan menatap ke arah bawahnya. Di sisi lain 3 lelaki tua dengan pakaian berbeda di aula segera bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka jelas mengetahui tentang apa itu tablet petir spiritual. Benang jejak spiritual mereka disimpan di dalam sana dan ketika mereka tidak beruntung dan mati maka tablet petir spiritual tersebut pun akan hancur. Oleh karena itu saat ini mereka jelas menyadari Chen Yun benar-benar telah mati. Seorang pria tua berpakaian hitam segera berkata sungguh tak terduga ada seseorang yang berani menyerang anggota paviliun utara petir angin. Apa mungkin orang yang sangat berani itu berasal dari paviliun 10.000 pedang? Sosok yang duduk di kursi pemimpin segera berkata untuk sementara ini kita tidak mengetahui siapa orang itu. Saat kepergian yang terakhir bukankah Tetua Yun sedang menemani Hong Chen ke kota Tianbei? Sosok tersebut pun segera memerintahkan 3 tetua untuk menyelidiki apa yang terjadi.
Ia memerintahkan para tetua untuk menangkap orang yang telah menyerang terlepas dari siapapun identitasnya. Bahkan jika ia adalah seorang dari paviliun 10.000 pedang, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menangkapnya. Menanggapi hal itu, ketiga lelaki tua segera berdiri kemudian memberi hormat. Setelah itu mereka pun berubah menjadi sosok cahaya dan bergegas pergi. Kembali ke Xiaoyan yang sedang duduk dalam kondisi pelatihan setelah menelan pil Huang perkasa. 8 hari telah berlalu hingga akhirnya Xiaoyan membuka matanya. Tak lama setelah itu doki di dalam tubuh Xiaoyan segera melonjak. Ia dapat merasakan lonjakan doki membawa aura yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Seketika Xiaoyan pun dapat merasakan bahwa ia telah berhasil menembus puncak bintang 7 Do Huang. Lonjakan energi tidak berhenti sampai di situ hingga akhirnya Xiaoyan merasa ia telah menembus ke puncak bintang 8 Do Huang. Sampai di titik ini Xiaoyan merasa sepertinya ada yang menahan kekuatannya untuk keluar. Xiaoyan pun mengeluarkan raungan ke atas langit dan seketika kekuatannya kembali melonjak. Aura Xiaoyan yang sempat terhenti pun kembali naik hingga akhirnya berhenti di bintang 9 Do Huang. Xiaoyan benar-benar merasakan kelelahan yang berada di dalam tubuhnya, namun samar-samar ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Xiaoyan tahu bahwa ia telah menembus ke bintang 9 berkat bantuan dari pil Huang perkasa. Dengan begitu saat ini hanya ada satu jarak untuk dapat menembus ke kelas Douzong. Tak lama setelah itu Tian Huo pun berkata apa yang dilakukan tidaklah buruk. Xiaoyan benar-benar dapat menekan batasnya hingga sampai seperti itu. Ia sudah lama sekali tidak melihat tekad dan kemauan keras dari seseorang yang berusaha untuk maju. Menanggapi itu Xiaoyan yang terengah-engah pun segera tersenyum kemudian berkata, Tuan Tian Huo terlalu berlebihan. Pada saat tadi aku hanya ingin melepaskan sesuai yang mengganjal, namun tak terduga aku dapat menembus ke tingkat ini. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Tian Huo tersenyum kemudian berkata, terlepas dari bagaimanapun hal itu terjadi, tetap saja hal itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Xiaoyan seketika berseri-seri kemudian berdiri di tanah dan memutar tubuhnya. Ia bergumam, apakah ini yang dinamakan Do Huang bintang 9? Tak lama Xiaoyan berpikir, setelah mengkonsumsi pil Huang perkasa ia harus segera pergi. Terlebih setelah membunuh Chen Yun, kemungkinan paviliun petir angin tidak akan tinggal diam dan akan mencarinya. Xiaoyan pun berencana untuk pergi ke suatu kota yang memiliki lubang cacing agar ia dapat pergi dari dataran tengah utara. Sayap tulang kristal segera keluar dari punggungnya sebelum akhirnya mengepak dan melesat keluar dari pegunungan. Singkat cerita, setelah beberapa jam terbang Xiaoyan pun sampai di suatu kota dan segera turun. Namun sebelum masuk ia merasakan kecurigaan kemudian mengeluarkan topi bambu dan menggunakannya. Perlahan Xiaoyan berjalan menatap ke segala arah dan terkejut ketika melihat poster yang menempel di dinding. Poster tersebut berisikan wajah dari Xiaoyan dan di bawahnya terdapat segel berbentuk menara berwarna perak. Xiaoyan jelas menyadari lencana tersebut pernah muncul di dada Chen Yun. Jelas poster tersebut adalah poster buronan yang targetnya adalah dirinya. Xiaoyan melihat banyak orang yang berkerumun di depan poster dan perbincangan pun terjadi di sana. Ia dapat mendengar samar-samar bahwa paviliun petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah buronan tetapi klan Han juga telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh orang-orang dari paviliun utara petir angin. Tentu hal itu mereka lakukan sebagai umpan agar Xiaoyan menyerahkan diri. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat setelah mendengar kalimat yang terakhir. Wajahnya berubah menjadi muram tanpa sadar, lengani mengepal dengan emosi yang melonjak dari hatinya. Xiaoyan pun segera membalikan tubuhnya dan bergegas masuk ke dalam hutan. Ia segera melesat ke puncak gunung kemudian melirik ke arah utara tempat di mana paviliun utara petir angin berada. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam kemudian berkata, paviliun petir angin benar-benar penuh dengan kebencian. Jika mereka ingin menangkapnya maka ia akan memberikan semua yang mereka inginkan. Tak lama setelah niatnya terukir suara pun seketika terdengar. Tian Huo bertanya, apa kamu berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi dengan para ahli untuk saat ini. Xiaoyan segera menjawab, pria hebat memiliki beberapa hal yang harus dan tidak harus untuk dilakukan. Permasalahan kali ini jelas memiliki sangkut pautnya denganku. Mendengar hal itu Tian Huo tertawa kemudian berkata, perkataanmu disebutkan memang benar. Secara pribadi aku juga membenci tipe orang yang melibatkan teman-temannya dan akhirnya bertindak dengan cara yang memalukan. Meskipun Xiaoyan cukup muda namun Xiaoyan benar-benar cocok dengan selera yang dimiliki Tian Huo. Jika Xiaoyan tidak menyebutkan ia telah memiliki seorang guru maka sepertinya Xiaoyan tidak akan terlalu buruk untuk dijadikan seorang murid.
Menanggapi hal itu Xiaoyan tersenyum kemudian berkata Tuan Tianhuo terlalu memujiku. Tak lama sayap tulang segera muncul kemudian Xiaoyan melesat ke langit. Bersamaan dengan itu Tianhuo berkata agar Xiaoyan untuk tetap tenang karena selama ia masih ada maka akan menjamin tidak akan ada yang menyakitinya selama tidak bertemu dengan ahli di puncak kelas Douzong. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Di sisi lain suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini, terutama dengan orang-orang dari klan Han yang telah dikunci akses keluar masuknya oleh anggota dari Paviliun Utara Petir Angin. Di sana sudah ada Han Sui bersama dengan Han Yue yang berbincang-bincang mengenai situasi saat ini. Han Sui bertanya kepada Han Yue apakah menurut kakak Tuan Xiaoyan akan datang untuk membantu. Han Yue sedikit ragu sebelum akhirnya berkata mengingat karakter dari Xiaoyan seharusnya ia akan datang dan membantu kita. Menanggapi perkataan itu Han Sui pun segera berkata aku tidak berharap ia akan datang. Ketiga orang tua dari Paviliun Utara Petir Angin itu adalah orang-orang yang bahkan ditakuti oleh kakek buyut. Dengan begitu meskipun Xiaoyan sangat kuat namun ia sepertinya bukan tandingan dari ketiga orang tua itu. Tak lama setelah itu ledakan pun segera terjadi membuat Han Yue dan Han Sui seketika terkejut. Dengan segera seluruh kota pun bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit tersembunyi bergegas menuju ke kota dengan cara yang sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tercengang dari orang-orang melihat ke arah aura tersebut berasal. Di sisi lain sosok Xiaoyan pun telah sampai dan melayang di atas langit kota Tianbei. Dengan segera beberapa pasukan pun naik ke atas bangunan dan bertanya siapakah sosok tersebut. Dengan lantang Xiaoyan menyebutkan namanya bahwa ia bernama Xiaoyan. Seketika belasan orang ahli dari Paviliun Petir Angin segera melepaskan tombak yang dipenuhi dengan kilat ke arah Xiaoyan. Menanggapi itu Xiaoyan segera mengeluarkan api hijau kemudian merubahnya menjadi bentuk ular dan segera melesat ke arah mereka. Api dengan cepat menghantam dan menghancurkan dada mereka hingga akhirnya belasan ahli dari Paviliun Petir Angin terjatuh ke tanah. Mereka segera memegangi dada mereka dan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Setelah itu Xiaoyan berteriak meminta tiga sesepuh dari Paviliun Utara Petir Angin secara pribadi datang dan menangkapnya. Seketika tiga sosok pun melesat ke arah langit membuat tatapan Xiaoyan seketika menyusut. Xiaoyan dapat merasakan aura dari orang-orang tersebut sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Kemungkinan besar mereka semua adalah bintang 5 Douzong. 3 bintang 5 Douzong telah muncul di hadapan Xiaoyan sekaligus. Xiaoyan seketika berpikir Paviliun Petir Angin ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi teratas di dataran tengah. Sepertinya mereka bertiga adalah ketua Feng Lei dan Dian. Tampaknya kali ini Paviliun Petir Angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat melebih-lebihkan kekuatannya. Menanggapi perkataan Xiaoyan seorang pria tua segera berkata secara alami kau bukanlah orang biasa karena mampu membunuh Chen Yun. Karena itu tidak dianggap berlebihan bagi kami bertiga untuk menangkapmu. Xiaoyan segera berkata kematian ketua Chen Yun diakibatkan oleh tingkah lakunya sendiri. Jadi tidak ada pihak lain yang harus dipersalahkan mengenai kematian dari tetua Chen Yun. Menanggapi hal tersebut seorang pria lain segera berkata kamu memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh tetua dari Paviliun Utara Petir Angin milikku. Pelanggaran seperti ini tidak bisa dimaafkan dan karena kamu generasi yang lebih muda maka kami akan mengizinkanmu untuk pergi ke Paviliun Petir Angin. Kepala Paviliun mungkin berbelas kasihan dan menyelamatkan hidupmu jika kamu menyerahkan diri. Menanggapi itu Xiaoyan berkata jika aku pergi ke sana mungkin aku tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Seorang pria lain berkata mengapa kita harus membuang-buang nafas menghadapi bocah itu. Sebaiknya kita menangkap bocah itu sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh kepala pimpinan. Kepala Paviliun telah mengatakan siapapun yang membunuh anggota Paviliun Petir Angin harus membayar harga untuk itu. Mereka akan menangkap Xiaoyan dan melumpuhkan dokinya kemudian memenjarakannya di menara petir angin untuk selama-lamanya. Wajah Xiaoyan menjadi dingin ketika ia mendengar kata-kata kejam dari orang tua tersebut. Melumpuhkan doki seseorang dan memenjarakan orang tersebut selamanya menurut Xiaoyan adalah hukuman yang sangat ekstrim dan menakutkan. Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan Earth Demon Puppet pun segera muncul. Xiaoyan menatap ke pria berjubah hijau kemudian bertanya apakah kamu ingin benar-benar melumpuhkan doki milikku? Jika begitu maka aku ingin melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari tiga tetua Paviliun Petir Angin berubah sedikit ketika boneka Silver keluar.
Mereka sedikit mengangguk dan berkata ini memang boneka kelas Douzong dan bahkan paviliun petir angin tidak memiliki harta seperti itu. Sungguh tak terduga bocah itu memiliki kekayaan seperti itu namun ini jauh dari cukup untuk melindungi hidupnya. Menanggapi itu Xiaoyan kembali bertanya jika itu tidak cukup bagaimana dengan hal ini. Seketika jari Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin, kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengan Xiaoyan dan dengan liar melonjak ke tubuhnya. Dengan melonjaknya kekuatan spiritual yang agung aura Xiaoyan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut. Xiaoyan kembali bertanya apakah ini telah cukup. Menanggapi itu seorang pria tua segera berkata memang yang dijelaskan Hong Tianxiao aura itu seharusnya berada di sekitar puncak bintang 7 Douzong mendekati bintang 8. Terlebih lagi kekuatannya sepertinya adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Kemungkinan besar ada tubuh spiritual yang kuat di dalam tubuh bocah itu. Jika tidak maka akan sulit bagi Xiaoyan untuk mencapai level seperti itu sendirian. Seorang pria di sebelahnya berkata kekuatan ini memang sangatlah kuat. Tidak heran bocah itu bisa membunuh Chen Yun dengan begitu mudah. Namun Xiaoyan tidak mungkin dapat bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Tak lama setelah itu tiba-tiba muncul satu sosok dari kejauhan dan melayang di langit. Sosok tersebut ternyata adalah Hong Tianxiao yang juga akan ikut dalam pertarungan. Melihat keberadaan Hong Tianxiao seorang pria tua berkata boneka itu akan diserahkan kepada Hong Tianxiao. Mendengar hal itu Hong Tianxiao segera tertawa kemudian berkata kalian dapat yakin boneka itu tidak akan ikut campur dalam pertempuran kalian. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera merajut alisnya sedikit saat melihat Hong Tianxiao muncul. Namun tak lama setelah itu sosok lain tiba-tiba melintas dan muncul dari arah dalam klan Han tepat setelah Hong Tianxiao muncul. Sosok Han Fei segera muncul dan berdiri tepat di samping Xiaoyan. Menyadari hal tersebut salah seorang pria tua dari paviliun petir angin berkata jika Han Fei berani ikut campur tangan dalam pertempuran ini maka aku akan menjamin klan Han akan dihancurkan. Mendengar ancaman tersebut Xiaoyan pun segera berkata kepada Han Fei Tuan Han tidak perlu ikut campur karena ini adalah masalahku dengan paviliun petir angin. Mendengar hal itu Han Fei berkata sungguh menyenangkan bagi klan Han untuk dapat berteman dengan adik Xiaoyan. Han Fei menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kelapanya kemudian membungkuk kepada Xiaoyan dengan sikap hormat yang luar biasa. Setelah itu Han Fei pun memalingkan pandangannya dan menatap tajam ke arah para tetua dari paviliun petir angin. Han Fei benar-benar dipenuhi dengan amarah saat ia berbalik dan mendarat kembali di rumah klan Han. Setelah itu ekspresi lelaki tua beralis panjang berangsur-angsur berubah menjadi dingin kemudian berteriak memerintahkan semua anggota paviliun utara petir angin membentuk formasi penjara petir surga. Seketika para ahli pun berteriak dan membuat segel di masing-masing sudut kota Tianbei kemudian energi listrik segera melonjak membentuk 8 sudut yang melingkari posisi Xiaoyan. Setelah itu seorang pria berkata terlepas dari siapapun identitas Xiaoyan menyerah adalah satu-satunya pilihan. Tidak ada pilihan lain dan jika Xiaoyan memaksa maka akan berakhir dalam kematian.